Juru Selamat kami, saat ini kami bersekutu dan memuji kehadiran-Mu. Biarlah ibadah ini berlangsung di bawah kasih karunia-Mu, sehingga melalui persekutuan ini kami memperoleh berkat firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Terambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 13a. Kita akan membaca secara bergantian seperti yang ada di itu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk kepadamu. aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, Dan aku menyatakan namamu selama-lamanya. sebab besarlah kasih setiamu kepadaku. Ibu-ibu silakan duduk. Ibu-ibu dan Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Daniel 5 ayat 17 hingga ayat 20. Daniel pasal 5 ayat 17 hingga pasal 20. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap Tuhan yang menyertai melindungi bahkan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau pertemukan kami di bayi yang kudus ini dalam persekutuan ibadah kaum perempuan di Salon Tuhan. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan dan kami bijaksana, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman-Mu seluruh kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah terang pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu disampaikan dengan baik di dalam hati kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dan menghasilkan lebih dari segala kehidupan kami. Lewat kehidupan kami boleh terpancar kasih Kristus, dan lewat kehidupan kami orang boleh mengenal bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba adalah atas tuntunan Roh Kudus dan biarkan Tuhan mendalam pikiran. Terima kasih Yesus. Apakah segala dosa pelanggaran kami berkati layak dan berkata dan bahwa saudara ini adalah permohonan kami diberikan Tuhan seluruh kasih selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur dan dalam surga. Haleluya. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Daniel pasal 5 ayat 17 hingga ayat 20. Kita membacanya secara berbalasan. Daniel 5 ayat 17 hingga ayat yang 20. Saya membaca ayat yang ganjil, saya membaca ayat yang benar. Yang menyatakan, jawab Daniel kepada raja, simpanlah hadiah tuanku atau berikanlah penghargaan tuanku kepada orang lain. Namun aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya Tuhan berkata, apa yang
Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus masih mengizinkan kita untuk datang beribadah kepadanya di pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Daniel dari 5 ayat 3 sampai 20. Sebelum kita masuk dalam firman, kita mengenal dulu siapa sosok Daniel ini. Kita mau kenal mereka dulu. Daniel adalah seorang pemuda Israel keturunan raja. Kemudian siapa ya? Kalau keturunan raja tadi pasti kita bisa telusuri ya, raja-raja Israel. Kita buka supaya kita tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Silakan buka 1 Tawarik 3 ayat 1. 1 Tawarik 3 ayat 1. Saya membacakannya untuk kita semua. Inilah anak-anak Daud yang lahir dari dia di Hebron. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Jadi Daud ini adalah anak Daud yang kedua. Kita tahu Raja Daud itu mempunyai istri yang sangat banyak. Makanya di Alkitab ini dijelaskan Daud itu Daniel itu anak dari Raja Daud dari istrinya bernama Abigail. Anak kedua dari istrinya Abigail. Kemudian Daniel ini seorang pemuda yang berperawakan bagus. Bukan dikatakan tanpa cacat. Kalau bahasa istilah sekarang mungkin atletis ya, yang badannya tinggi, besar, pekat gitu ya. Tapi idaman cewek-cewek lah ya. Kemudian selain dia tampan, ganteng, dia kasih Tuhan. Tuhan memberikan dia berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Jadi sosok Daniel ini seorang pemuda yang komplit saya dulu. Artinya selain dia cakap, ganteng, pintar, tampan, dia pintar. Bahkan pintarnya itu di atas rata-rata, bisa dibilang jenius, gitu ya. Zaman semua, mungkin orang kalau cewek-cewek ketemu dengan cowok seperti ini pasti mungkin ibaratnya kalau penyanyi aja hanya tampak saja orang udah teriak-teriak, ya kan? Mungkin karena ini orang tua banyak memberi namanya dan nama anaknya Daniel ya. Mungkin berharap karena udah baca Alkitab, berharap anaknya seperti Daniel yang diarti tadi, tampan, pintar, sehingga banyak kita temukan artis Daniel menancap, Daniel selingkuh, Daniel yang wajib. Mungkin ada Daniel Daniel kaya, banyak Daniel. Ya mungkin itu harapan dari orang tua atau seorang ibu memberikan nama Daniel. Kemudian dikatakan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Artinya banyak hal yang sudah dia lakukan untuk pantas bekerja di istana raja. Mungkin kalau di sekarang ini bisa dihampir di
sesuatu. Saya bilang, ayo gitu. Ya mungkin seperti itulah ya. Potongan-potongan body daripada si Daniel ini, pasti Daniel pasti lebih ganteng, ya kan? Itu sekilas untuk pengenalan kita mengenai Daniel. Nama sudah pembacaan Al-Quran. Ada peribahasa mengatakan buah jati tidak jauh dari pohon, yang artinya perilaku orang tua ditiru oleh anak. Jadi siapa ini? Cerita ini adalah cerita tentang Raja Nebukadnezar dengan anaknya Raja Belshazzar. Apa yang mereka lakukan? Jadi pada zaman pemerintahan Raja Yehoyakim, Raja Yehuda, Raja Babel, Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini namanya Raja Nebukadnezar, datang menghukum Israel sehingga Israel takut pada Babel. Kemudian Nebukadnezar mengangkut orang-orang Israel ke Babel. Inilah yang namanya masa orang-orang Israel yang namanya mengalami masa pembuangan ke Babel. Kan? Tuhan menghukum bangsa Israel. Itu karena bangsa Israel itu yang sedang terpuk gitu ya. Akhirnya ini semua atas izin Tuhan sebenarnya. Itu memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Jadi pada saat Israel sudah tunduk kepada Babel, Raja Nebukadnezar mengangkut orang-orang Israel ke Babel. Jadi kemudian tidak hanya orang-orang saja yang diangkut. Ternyata Raja Babel juga mengangkut perlengkapan rumah Allah dan meletakkannya di rumah perbendaharaan Dewan. Bayangkan perkakas peralatan baik Allah yang kudus ditempatkan di rumah perbendaharaan Dewan, sesuatu yang berharap, ya kan? Karena ini Raja Nebukadnezar juga dihukum oleh Tuhan pada saat itu, ya. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Raja Belshazzar? Raja Belshazzar mengadakan perjamuan dengan para pembesarnya, jamuan besar 1.000 orang juga. Dan dia menggunakan peralatan baik Allah itu untuk minum anggur dan minum anggur ya tentunya mabuk kan, mabuk. Dan mereka memuji ilah-ilah dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Jadi perkakas Allah ini dipakai untuk minum anggur. Itu kita lihat dalam ayat yang kedua. Dalam keadaan mabuk anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa peralatan emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, air dari dalam suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para budik mereka minum darinya. Kemudian dibawalah peralatan emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, istri dan para budik mereka minum darinya. Jadi dia mengotori peralatan-peralatan kudus ini dengan memakainya untuk minum anggur. Mereka minum anggur dan memuji-muji ilah-ilah dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Kemudian pada ayat 5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada pesta dinding istana raja. Di depan kaki dia dan raja melihat tangan yang sedang menulis itu. Muka raja pun menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berangkutan. Karena hal itu, karena Raja Belshazzar menggunakan peralatan kudus itu untuk
Dia menunjukkan mukanya terang-terangan begitu ya. Ada tangan menulis di dinding istana raja. Gak kelihatan orangnya, hanya tangan saja. Mungkin kalau kita, apa itu ya? Pasti juga kita shock. Kita bayangkanlah ada tangan menulis tapi orang tidak kelihatan gitu. Dan tulisan itu nyata ada, gitu kan? Wah, raja biasa ketakutan, pucat, bahkan dikatakan lemes, mulutnya mungkin begitu ya. Bentar ya, mungkin begitu ya. Saking takutnya, sangat takut. Kemudian dalam ketakutannya dia teriak, dia menyerukan supaya pada ayat yang ke-7 kemudian berseruan raja dengan keras supaya para tukang jambi, para kasdim dan para ahli keju dibawa menghadap raja. Berkata pada para bijaksana di Babel itu. Jadi suruh dipanggil para tukang ujungnya, para tukang jambinya, para kasdimnya, para orang bijaksana yang ada di sana itu menghadap. Siapa yang bisa membaca tulisan itu? Siapa yang bisa memberitahukan? Ternyata dari semua para ahli ujungnya itu, para kasdimnya itu, satu pun tak ada yang dapat menolong. Satu pun tak ada yang bisa membaca tulisan itu, apalagi memberitahukan mereka. Tambah takut, gak sih ini raja kan siasat. Dia nggak tahu, orang-orang di sekitar itu nggak bisa nolong dia. Akhirnya dalam keadaan ketakutannya, pikirannya sudah kacau, wajahnya sudah pucat, datanglah permaisuri. Dia mengatakan, dia merekomendasikan, dan dia menceritakan pada zaman ayahnya di bukan Ishak ada seorang pemuda Israel. Statusnya buangan, ya. Kalau buangan biasanya jadikan budak, ya kan? Seorang ini, tapi dia di sini sudah, dia pada ayat 1 ini dia sudah terpilih sebenarnya untuk melayani di istana raja. Jadi seorang buangan, kemudian dikasih tahu ada Daniel pada zaman ayahmu ada seorang Israel namanya Daniel bisa mengartikan arti mimpi dari ayahmu. Atas rekomendasi permaisuri suruh Daniel, suruh dia menghadap. Akhirnya Daniel dibawa dan menghadap raja. Kemudian saat raja bertemu dengan Daniel, raja berkata, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadamu, padamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikawinkan rantai emas, dan di kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang normal. Hadiah yang diberikan dikenakan kain jubah ungu, makanya saya pakai jubah ungu dan ada biru-biru ya kan. Dikenakan jubah ungu dan dikenakan rantai emas. Wah, emak-emak kalau udah emas pasti udah gitu kan. Dan sekarang ada emas lagi mehong ya. Ya kan Kak Siam ya? Iya. Oh, ada. Oh, betul. Ini rantai lagi, bukan kalung loh, bukan kalung. Kalau orang Batak bilang setipis Bulu sange kaki. Ini bukan rantai emas hadiahnya, dan akan diangkat menjadi orang yang ketiga. Hadiah yang sangat membingungkan. Tapi Daniel menjawab apa? Dia menjawab pada ayat itu. Dikatakan di sana, jawab Daniel kepada raja, simpanlah hadiah tuanku atau berikanlah penghargaan tuanku kepada orang lain. Namun aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Tapi jadi dia tidak tergiur dengan hadiah itu, karena memang dia dipilih Tuhan untuk
apa, memilih siapa si Raja Belsiasar ini. Tuhan sangat mengasihinya supaya menegur si Raja Belsiasar ini. Agak susah ya Belsiasar ini. Kemudian pada ayat 18, ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat Tuanku. Oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa takut dan tentang terhadapnya. Yang membunuh siapa yang dikehendakinya, dan membiarkan hidup siapa yang dikehendakinya, meninggikan siapa yang dikehendakinya, dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi di sini diceritakan bagaimana dulu seorang Nebukadnezar sangat angkuh, sangat sombong. Jadi seperti ibaratnya dia yang menentukan kehidupan orang. Hidup mati seseorang ada di tangannya. Yang membunuh siapa yang dikehendakinya. Nah kalau dia suka, ya diangkatnya. Kalau dia tidak suka, maksudnya dibikin sama dia ya kan? Jadi mungkin dia merasa seperti Tuhan. Raja Belsiasar ini. Makanya dia Raja Nebukadnezar ini. Makanya waktu itu dia dikasih mimpi kan, si Raja Nebukadnezar ini oleh Allah. Kemudian di ayat 20, namun ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga terlalu angkuh, ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil darinya. Ia dihalau dari antara manusia, ayat 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Padanya diberi makan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya dan kehendaknya untuk kedudukan. Kita pasti sudah pernah mendengar tentang cerita tentang kerajaan Nebukadnezar. Bagaimana perilakunya pada saat dia memerintah. Dia angkuh, dia sombong. Siapa yang dia sukai ya mendekati ininya, tapi kalau dia yang tidak suka dibunuhnya. Luar biasa, sangat kejam. Kita bilang sangat kejam. Kemudian makanya Allah menghukum Raja Nebukadnezar. Dia dibuat gila pada saat dibuat gila. Dia jadi seperti pikirannya bukan seperti manusia lagi, dia pikirannya seperti binatang. Dia tidak makan di istananya lagi, dia tidak makan apa seperti manusia yang makan makanan enak-enak lagi, enggak. Jadi dia memang sudah seperti rumput. Dia mencari rumput untuk dia makan dan dia tinggalnya di hutan. Dan Allah menghukum dia sampai pada masa waktunya dia bertobat. Dia mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Bukan Nebukadnezar yang berkuasa, yang itu mempunyai hak atas hidup manusia, tapi Allah Israel yang punya kuasa atas hidup manusia. Baik jabatannya kapanpun bisa diambil. Akhirnya Allah menghukum Raja Nebukadnezar sampai pada waktunya Nebukadnezar mengakui kekuasaan daripada Allah Israel. Tema hari ini adalah berjudul Jangan Takut Suarakan Kebenaran. Ya, kalau kita lihat dari cerita ini bagaimana seorang Daniel, seorang buangan, dia menyuarakan kebenaran pada seorang raja yang berkuasa atas negeri itu. Dia tidak takut. Dia dengan tegas menyuarakan bahwa mengingatkan raja akan
akan kesombongan dan ketidaktaatannya terhadap Allah, terutama dalam hal menyalahgunakan peralatan kudus dari Allah. Jadi Daniel walaupun dia seorang buangan, dia tidak takut menyuarakan kebenaran itu. Bapak raja sudah salah, ya kan? Menyuarakan kebenaran kata dasarnya adalah benar, ya kan? Lawan katanya benar apa? Salah. Berarti ada benar, lawan katanya salah. Tapi bukan yang salah itu dibenarkan, yang salah yang salah. Artinya kalau salah harus ditegur, diperbaiki, supaya ada perubahan. Jangan yang salah kita benarkan, jadinya disalah terus, ya kan? Nah, untuk menyuarakan kebenaran itu berarti saat kita salah, saat saya salah, orang menegur, jangan marah. Saya kalau ditegur orang, ya saya terima kalau saya salah. Karena untuk memperbaiki diri. Begitu. Dalam hal menyuarakan kebenaran, pasti kita selalu menyuarakan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita di rumah, ya kan? Jangan begini anak, jangan begini ya, kan? Ada rules. Artinya rules itu kita berikan supaya anak itu tidak melakukan hal yang jahat, tidak melakukan hal yang buruk untuk dia dan untuk orang lain juga. Kemudian untuk menyuarakan kebenaran itu pada saat anak salah, mungkin akan dengan sangat mudah kita sebagai orang tua menegur atau menasihati anak kita. Tapi bagaimana kalau lebih baik orang tua yang salah, anak benar, kan otomatis kan anak itu akan meneladani mamanya. Kalau mamanya benar, dia pasti, atau papanya benar, pasti dia mengikuti. Tapi kalau papanya salah, ya dianggap dia, oh aku begitu, dia lakukan. Pernah saya dengar begini, papanya tukang mabuk. Kalau anaknya besar, anaknya itu mabuk, gitu kan? Akhirnya terdengar oleh tetangga, ya gimana bukan anak yang gak mabuk, bapaknya juga begitu, kan gitu kan? Pasti ada keadaan gitu. Kalau orang tuanya aja begitu, pasti anaknya begitu kan? Karena guru yang terbaik itu adalah orang tua bagi anak-anak, gitu ya. Kemudian di Raja dari Kasar ini itu tulisannya itu tulisan itu bertuliskan mene tekel upasi. Inilah makna perkataan itu. Ini masa pemerintahan Tuhanmu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuhanku ditimbang dengan neraca dan didapati orang ringan. Peres, kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan presiden. Itulah arti bahasa tulisan itu dibacakan oleh Daniel dan diberitahukan artinya. Pada saat Raja Nebukadnezar melakukan kesalahan yang sudah melukai hati Allah, dia dihukum, dibuat gila, hilang kekasihannya seperti binatang makan rumput. Raja Nebukadnezar tidak main-main, Allah tidak kompromi. Pada ayat 30 dikatakan, pada malam itu juga bersiasat Raja orang Kasdi itu
utarakan. Kalau ada yang salah diluruskan. Tapi memang ada karakter-karakter orang saat diberitahukan kebenaran, ada orang akan kita merespon saat kita memberitahukan kebenaran, karena memang kebenaran itu kadang tidak enak ya. Rata-rata manusia itu pengennya dengar hal-hal yang enak gitu kan, yang sesuai dengan hati lah sebenarnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan hatinya, kebenaran itu dikasih tahu, biasanya akan ada 3 respon. Yang pertama, responnya bisa menerima. Kedua, ditolak. Tiga, balik menyerang, marah, gak terima. Terimanya itu ada yang terima, ada yang terima. Kalau diterima pasti dia mau. Tapi kalau dia gak terima, mungkin ada yang terima dulu. Tapi kalau yang gak terima satu lagi itu bisa ngamuk. Itu nyata di kehidupan sehari-hari. Karena dia enggak pasti lah, mungkin di keluarga ditegur salah sebenarnya, tapi gak mau, egois, gak mau menerima teguran itu. Dia merasa dirinya benar gitu, ya kan? Saya mau mengutip perkataan dari Pendeta Stephen Tong. Kalau Stephen Tong, saya suka dengan katanya, karena memang Pendeta Stephen Tong ini kalau berkhotbah itu semangat, dan dia vokal, kalau saya bilang vokal gitu. Jadi dia katakan begini, tapi saya pikir-pikir saya dengar khotbah itu benar ya, memang benar kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dia mengatakan begini, orang yang ditegur langsung marah berarti orang itu tidak bersiap mau berubah. Yang kedua, orang kalau dikoreksi tidak mau terima, malah hantam balik, berarti orang itu tidak belajar benar. Ini bukan untuk ibu doang, saya juga. Ya jangan musikan itu. Pokoknya tinggi banget ya. Korban itu untuk saya, sebenarnya terlebih untuk saya ya. Ini bukan untuk ibu-ibu sekalian saja. Kemudian dikatakan lagi, orang yang tidak mau dikritik oleh kebenaran selamanya tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Saya pikir-pikir, iya. Jadi apa ya? Tugas Stephen ini sangat benar, ya. Apalagi kalau saya pernah lihat ya, kalau yang salah itu orang tua, usianya jauh di atas kita. Biasanya kalau seorang yang lebih muda memberitahu, agak susah kan menerima. Ya, contoh. Apa pernah saya lihat? Ada seorang ibu, seorang ibu ini, dia statusnya sudah janda, ibu punya anak, jadi sudah janda, sudah 4. Jadi anak ini memperhatikan tingkah laku mamanya ini sudah agak aneh, gitu. Kayak uber nama tadi. Ada kesana-kesana gitu. Jadi anaknya ini curiga dengan mamanya. Kebetulan anaknya ini pintar IT. Jadi semua WA mama HP-nya mamanya ini disadap semua. Jadi anaknya di kantor, mamanya di rumah, dia tahu apa yang dilakukan oleh mamanya di HP-nya. Dia tahu chatting-chattingan mama sama bapak. Dan suatu dia punya istri, kan? Wah, anaknya sudah betul. Mama anak itu ya, enggak. Si les masih bohong mamanya. Mama mau bohong. Masih. Terus akhirnya
tidak ada perubahan. Jadi kumpul sama anak-anak ini berkompromi. Ini nggak bisa kita lihat. Soalnya bapak-bapak itu statusnya punya istri, dan istrinya itu pulang penyakit cancer paling berat. Kan kasihan. Kalau mau kawin aja sekalian gitu. Kata anaknya, kalau mau kawin aja sekalian. Saya kalau kawin jangan suami orang. Wah, pas dikatakan begitu mamanya lompat. Mama gak usah bohong. Saya tahu semua apa di hati mama. Mama cinta sama siapa, mama ngobrol dengan apa. Tapi dia tahu. Mamanya berontak, gak terima. Ya kan? Karena dia bersalah. Itulah yang biasa terjadi dalam kehidupan. Saat orang tua salah, akan sangat mudah menasihati anak. Tapi saat orang tua salah, ada ego yang mau mengakui kesalahannya. Sama halnya dalam di perusahaan mungkin ya, atau di kantor. Saat karyawan salah, seorang pimpinan akan dengan sangat mudah menasihati. Tapi kalau seorang atasan yang salah, biasanya karyawan tersebut untuk naik jabatan akan dipertimbangkan biasanya seperti itu ya. Benar gak? Pernah gak ngalamin ibu-ibu seperti itu? Karena saya pernah lihat ada teman saya, dia frontal ya, dia katakan, manajernya dia ini adalah manajer. Udah, dia stuck di situ aja jabatannya. Bahkan itu. Jadi menyuarakan kebenaran, saat kita menyuarakan kebenaran, kita harus cross check diri sendiri dulu. Kita sudah benar atau belum? Jangan kita mengkoreksi orang, ya kan? Menyatakan menyuarakan kebenaran, kan kita harus benar. Jangan kita menyuarakan kebenaran atau mengoreksi orang, kita sendiri pun belum benar. Supaya apa? Supaya orang yang kita nasihati, kita koreksi, kita ukur itu terima. Dia harus salah. Kemudian kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan kasih sebenarnya. Jangan dengan marah-marah. Kalau marah-marah, kita menyampaikan kebenaran dengan marah-marah, seolah-olah kita mengintimidasi orang tersebut. Benar gak? Itu sih gini. Seolah mengintimidasi. Tapi kalau coba kita menyampaikan kebenaran itu dengan kasih, dengan dengan santun, mungkin orang tersebut akan menerima koreksi yang kita berikan. Menyuarakan kebenaran itu tadi, kita harus berhati-hati supaya orang yang kita koreksi, orang kita tegur dapat menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian ibu yang Tuhan Yesus kasih, saat kita salah, kita saya sebut ya kita, tapi saya juga. Saat kita salah, jangan abaikan teguran. Kemudian bersyukurlah jika kita ditegur. Coba ibu mau pilih mana? Ditegur manusia atau ditegur Tuhan? Mana mau pilih? Mau seperti biasa ditegur sama Allah sendiri? Atau aku lebih baik ditegur manusia? Ibu mau pilih mana? Mau ditegur manusia atau ditegur Allah? Sudah lebih baik ditegur manusia, ya kan? Sebab teguran adalah tanda kasih Tuhan
menyelamatkan kita dari maut. Nah, itu tadi. Teguran itu adalah tanda kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita dari maut. Ya, itu tadi. Si raja dan si raja Nebukadnezar, Tuhan pakai Daud kan, manusia dipakai kan untuk menegur. Kemudian kadang Tuhan menegur kita dengan mengirim orang lain. Sebab sering sekali kita tidak tahu kesalahan kita sendiri. Dan melalui orang lain yang dikirim Tuhanlah kita menjadi tahu apa yang salah dengan diri kita. Dan orang yang dikirim Tuhan untuk menegur ibu-ibu dan saya, mungkin orangnya orang biasa. Mungkin tadi seorang pimpinan ditegur, itu tadi seperti itu tadi seorang pimpinan ditegur oleh karyawannya, jangan gengsi lah istilahnya ya, jangan gengsi itu bagaimana boleh itu. Sebab kita buka dulu dari baca Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Mari kita buka Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan melukai dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Kalau ada teman, ada saudara yang menegur kita terang-terangan, itu artinya dia mengasihi kita. Artinya supaya kita berubah. Tapi karena seorang lawan mencium secara berlebihan. Ada yang istilahnya apa? Pakai bahan taman kan ya? Sehari ini besok baik untuk kita. Bilang dia musuh. Nah, itu hati-hati. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Seorang lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan melukai dengan maksud baik. Jadi maksud baik, ya dia menegur itu karena supaya lebih baik lagi. Tapi seorang lawan mencium secara berbeda. Ini firman Tuhan ini sangat keras ya. Saya waktu persiapan sama itu berkata, wah saya lihat judulnya mengatakan kebenaran dulu saya jadi benar kebenaran yang makanya belajar. Artinya apa? Jangan takut. Firman Tuhan ini menegur saya supaya saya lebih baik lagi ke depan, ya. Ibu-ibu, ada 4 poin yang dapat kita petik dari cerita Daniel. Yang pertama, perilaku yang tidak takut akan Tuhan banyak di sini. Benar ya? Banyak ya? Mau itu di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan bertetangga, bahkan di lingkungan gereja pun terjadi. Kemudian yang kedua, jangan takut menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, bukan untuk dipuji atau beroleh penghargaan, tapi kita melakukannya karena Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang menghendaki. Karena kita ini kan anak Allah, anak terang. Jadi kita harus sesuai dengan melakukan kebenaran.
Kemudian yang keempat, agar yang benar itu menjadi pegangan kita, pegangan itu PKP itu bisa. Jadi mari ibu PKP jangan takut menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.